guys, nama aku Tirsa. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang satu penyakit yang aku jalani sudah 7 bulan. Jadi nama penyakitnya itu adalah tinnitus. Jadi aku mau jelasin tinnitus itu apa. Jadi tinnitus itu adalah suatu gejala di mana telingamu itu seperti berdering. Ya berdenging setiap saat. Jadi 24 jam non-stop berdenging terus. Biasanya kalau di tempat yang ramai, suara berdengingnya itu tidak terdengar. Tapi kalau tempat yang sepi, apalagi malam hari, kamu akan merasakan dengingannya itu keras. Ya, untuk tinnitus itu ada banyak jenisnya. Nah, ada yang hanya telinganya berdenging saja, tapi ada juga yang merasakan gejala-gejala lain. Nah, untuk saya sendiri, setelah saya mempelajari jenis-jenis tinnitus, saya mengalami jenisnya itu yaitu tinnitus pulsatile. Saya tidak tahu bagaimana cara penyebutannya. Intinya saya mengalami gejala tinnitus pulsatile. Jadi tinnitus pulsatile itu adalah ketika telingamu itu kedengaran seperti ada suara angin. Yang saya alami seperti itu, ada suara angin, terus saya rasa denging, terus nadanya itu naik-naik turun. Jadi nada-nadanya itu kadang tinggi, kadang rendah. Jadi campur-campur gitu nadanya. Sampai sekarang pun ketika saya tutup telinga seperti ini, saya masih mendengar dengingannya. Nah, apa yang saya rasakan di awal-awal saya mendapatkan tinnitus. Jadi saya mendapatkan tinnitus itu pada saat tahun baru, di awal tahun 2023. Nah, saya dapat tinnitus itu. Nah, tinnitus itu menurut yang saya baca itu tidak berbahaya, tetapi itu merupakan suatu gejala dari suatu penyakit. Nah, teman-teman, pada saat awal-awal saya mendapatkan tinnitus, saya merasakan sangat stres ya, teman-teman, sangat depresi sekali karena saya harus berhadapan dengan penyakit yang saya tidak tahu apa itu penyakitnya gitu. Jadi selama saya apalagi di bulan Januari itu saya mendapatkan kayak seperti telinga saya tidak bisa mendengar dengan baik. Biasanya kalau orang berbicara itu saya tidak bisa mendengar dengan baik. Nah, awalnya itu kenapa saya dapat penyakit ini? Awalnya itu karena saya flu. Nah, setelah saya flu itu saya menelan salivah gitu ya, saya menelan itulah. Nah, setelah tertelan di situ saya merasa telinga saya itu berdenging ya. Setelah saya berdenging, kemudian saya periksakan telinga saya itu di dokter. Nah, saya periksakan itu 1 minggu setelah saya dapatkan penyakit ini. Jadi karena waktu itu masih tahun baru dan rumah sakit libur, jadi minggu depannya baru saya periksakan. Jadi saya sudah 1 minggu lebih merasakan itu baru saya periksa. Nah, ketika sampai di dokter, diperiksalah telinga saya. Kata dokter itu telinga saya itu bersih dan saya tidak mengalami, genang telinga saya juga bagus dan saya tidak mengalami penyakit apa-apa. Nah, sudah, saya hanya dikasih obat, kata dokter. Obatnya itu metil, terus ada juga banyak pokoknya obat-obat yang untuk saraf. Nah, saya sudah minum obat itu tetapi tidak ada perubahan. Kemudian dokternya menyarankan untuk datang lagi. Nah, kemudian saya datang lagi minggu depannya. Terus saya bilang saya juga tidak ada perubahan, saya masih tidak ada perubahan. Maka dokter itu bilang dia tambah lagi obatnya, dia kasih tambah lagi obatnya. Nah, pada saat minggu depannya itu saya pergi, saya merasakan saya tidak ada rasa apa-apa ini, maksudnya tidak ada perubahan di telinga saya. Makanya saya memutuskan untuk berhenti pergi ke dokter. Nah, saya pergi ke dokter lagi itu, tapi di sini kondisinya saya masih mengonsumsi obat yang dari dokter itu. Nah, di sini teman-teman, saya mau bilang, ketika saya mengonsumsi obat dokter itu, saya merasa telinga saya kayak berdenging kuat sekali, sakit juga telingaku. Sampai saat itu juga telingaku masih sakit. Nah, kemudian saya memutuskan untuk berhenti pergi ke dokter, dan saya pergi ke dokter itu lagi pada bulan Maret, ya saya pergi itu ketiga kalinya saya pergi ke dokter. Terus dokternya marah-marah kenapa saya tidak pernah lagi pergi ke dokter. Terus saya jelaskan karena saya tidak merasakan ada perubahan gitu. Terus dokternya bilang kalau telinga berdenging itu biasa dan biasa dialami, tapi bagi saya ini tidak biasa karena mengganggu aktivitas saya. Kemudian dokternya masih memberikan obat lagi. Kemudian saya memutuskan untuk pergi ke dokter THT yang praktek. Nah, THT praktek. Nah, ternyata dokter THT praktek itu juga dokter yang di rumah sakit. Nah, dokternya bilang kalau saya itu sebenarnya saya sudah tahu saya menderita tinnitus. Saya itu ada tinnitus dan tinnitus saya itu hal yang biasa gitu bagi dokter.
gitu. Tapi bagi saya itu bukan hal yang biasa karena saya baru pertama kali mengalami. Nah, itu untuk 4 bulan pertama. Sampai bulan April saya belum bisa menerima penyakit ini gitu. Maksudnya saya belum maksudnya saya belum bisa menerima karena memang benar-benar mengganggu aktivitas saya. Jadi gejala-gejala yang saya rasakan itu seperti telinga saya sakit, kemudian telinga saya itu selalu berdenging setiap saat, terus saya itu jadi mudah lupa, terus kognitif terganggu gitu. Nah, sampai sekarang pun saya masih berjuang mengingat hal-hal yang basic-basic gitu. Jadi saya mudah lupa jadi orang sekarang. Nah, kemudian saya untuk ini kan sudah bulan ke-7 ya, ini sudah bulan Juli dan saya puji Tuhan sudah menerima penyakit ini. Saya sudah bisa menerima kondisi saya, yaitu saya menderita tinnitus. Saya berharap, tapi saya masih berusaha untuk berjuang untuk bisa sembuh. Jadi rencananya itu saya mau ke dokter juga, saya mau periksakan ke dokter yang lain di tempat lain rencananya begitu, tapi menunggu waktu yang tepat. Jadi doakan saya semoga saya cepat sembuh. Nah, di sini saya mau sharing video ini hanya untuk edukasi teman-teman karena kebanyakan orang-orang di Kabupaten di Poso itu belum tahu apa itu tinnitus gitu. Banyak yang sudah mengalami, maksudnya yang sudah mengalami tinnitus itu ada kebanyakan itu ibu-ibu gitu. Jadi saya itu kayak seperti apa ya? Ada juga yang anak-anak muda ya, maksudnya katanya sih kalau tinnitus itu dialami oleh orang-orang yang sudah 25 ke atas, 20-an ke atas gitu dia mengalami itu. Nah, di sini saya mau edukasi penyebabnya apa. Yang saya baca itu penyebabnya karena pola gaya hidup yang tidak sehat, kemudian sering mengonsumsi makanan yang tinggi garam, kemudian ada banyak lagi hal-hal yang buruk gitu yang dilakukan yang penyebabnya. Jadi memang 1 tahun sebelum itu saya sering makan garam, jadi hampir setiap hari itu saya makan super mie. Nah, jadi itulah. Kemudian saya banyak tidur, kurang beraktivitas. Jadi kalau kalian lihat foto saya waktu tahun lalu itu memang benar-benar gendut. Terus kurang olahraga juga. Itu menurut saya itu sih kayak penyebabnya. Nah, kalau kalian tanya apakah tinnitus itu bisa sembuh? Ya, tinnitus itu ada yang bisa sembuh, ada yang tidak. Jadi ada yang tinnitus yang di bawah seumur hidup, ada yang juga bisa sembuh kalau dia merubah pola hidupnya. Nah, untuk saya tidak tahu ini apakah seumur hidup atau bagaimana. Doakan saja ya, gitu. Saya tidak tahu, tapi saya ikhlas menerima apa yang Tuhan sudah kasih gitu. Maksudnya ini juga jadi pembelajaran buat semuanya gitu. Jadi pola hidup dijaga supaya tidak terkena tinnitus seperti saya. Nah, saya sudah bersyukur dengan kondisi saya seperti ini. Saya bisa jadi lebih menerima kekurangan diri saya dan belajar untuk tidak mengeluh dengan semua yang terjadi dalam hidup saya. Nah, segitu dulu video ini. Terima kasih telah datang ke channel saya. Terima kasih. Lain kali saya akan lebih sering upload tentang tinnitus. Oke? Kalau kalian punya pertanyaan berkaitan dengan tinnitus atau pengalaman saya yang mengalami tinnitus, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa.